Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini kita akan bahas kitab Malaki dengan subtema mengenal Tuhan. Kita lanjut aja. Ya, untuk itu kita harus kenal dulu beberapa latar belakang kitab Malaki, fakta kitab Malaki. Bahwa Malaki adalah satu daripada 12 minor prophet ataupun nabi kecil, bukan berarti mereka tidak berarti, tetap hanya suratnya tidak terlalu panjang, ya. Dan Malaki adalah nabi terakhir yang menulis pesan Tuhan. Sesudah itu 400 tahun masa silent, masa diam, tidak ada suara Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel hingga Yesus lahir. Sehingga ini adalah menjadi hal yang penting untuk kita lihat pesan yang mau disampaikan. Dan kemudian Malaki itu bukan nama, tetapi adalah secara penulis itu menyampaikan siapa dirinya, yaitu Malaki artinya my messenger, utusanku, utusan Tuhan artinya, saudara-saudari. Demikianlah orang percaya seharusnya bukan mementingkan nama nama besar, tetapi mementingkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan kemudian ini ditulis 100 tahun setelah bangsa Israel balik dari pembuangan di Babel, dan ketika itu juga Nehemia pun ada dalam waktunya kira-kira hampir bersama dengan Malaki ini. Nanti kita ngelihat di dalam timeline-nya. Kemudian saat Malaki melayani, bait Allah sudah dibangun dan tembok Yerusalem sudah selesai. Ini dia timeline-nya, saudara-saudari, dimulai ketika bangsa Israel diserang oleh Babel, ya, diinvasi oleh Babel. Kemudian ya, 20 tahun kemudian Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan. Tetapi kemudian 70 tahun kemudian Kores mengizinkan umat Israel balik ke Yerusalem, dan seharusnya mereka membangun bait Allah, tetapi terlantar selama 16 tahun hingga Hagai dan Sakaria diutus Tuhan. Lalu selesai bait Allah. Lalu di sini kira-kira untuk Anda informasi aja zaman Esther, dan kemudian sesudah itu sudah bait Allah selesai, Tuhan juga mengutus Nehemia, pertama kali diutus tahun 444 untuk membangun tembok Yerusalem, kota Yerusalem, dan disinilah pelayanan Malaki ada. Kira-kira saudara, ya. Nah, untuk itu kita mulai saja. Kita melihat bahwa ada 100 tahun dari sini, dari balik ke Yerusalem, ke Yerusalem sampai pelayanan Malaki, dan 80 tahun. Kenapa ini penting? Ini penting untuk memberikan gambaran, saudara-saudari, apa yang dialami bangsa Israel saat itu. Kita mulai aja bahwa Malaki adalah 12 nabi kecil, di salah satu dari 12 nabi dan nabi terakhir. Dan saudara, ada 12 mulai dari Hosea, saudara-saudari, dan kalau kita ngelihat Alkitab ini luar biasa, memberikan suatu time frame ataupun juga kerangka bagaimana Tuhan melakukan sesuatu. Kalau kita ngelihat 5 kitab, yang pertama Kejadian, Keluaran, segala di Pentatuk itu memperlihatkan siapa Tuhan, siapa manusia, kejatuhan manusia, rancangan Tuhan untuk menebus melalui bangsa Israel, pilihannya. Kemudian kita melihat Yosua sampai Tawari, kita melihat bagaimana kerajaan Israel ditegakkan supaya ada bangsa yang eksis ataupun bangsa yang Tuhan telah pilih untuk membawa garis keturunan Yesus ini, saudara-saudari. Dan kemudian dalam kitab ini nabi kecil diperlihatkan tentang bagaimana kejatuhan manusia ataupun kegagalan manusia memenuhi standar, baik secara bangsa, individu, pemimpin, sosial, maupun imam sekalipun. Sehingga apa? Sehingga mereka akhirnya butuh juru selamat, bukan? Ya. Nah, kita ngelihat misalkan di dalam hal imam, di dalam Malaki banyak berhubungan dengan imam. Ya, tetapi ini kita sudah tahu pewahyuan dalam perjanjian baru, imam ini adalah kita sendiri, kita semua umat Tuhan adalah imam matrajani. Nah, mereka ditegur karena membawa korban yang cacat, kira-kira kayak begitu. Salah satu contohnya ini, ya. Nah, saudara, untuk membawa korban yang benar, mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditulis kitab Lewi, ya, imamat, itu bisa dilakukan kalau hanya untuk membawa korban yang benar. Tetapi Mika yang menjadi bagian dari 12 nabi menunjukkan bahwa orang Israel bisa membawa ribuan domba jantan yang gak cacat, yang sesuai dengan hal yang dituntut oleh imamat, tetapi tetap gak berkenan sama Tuhan. Karena apa? Hatinya, perbuatannya, ya, ini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut dari Tuhan daripadamu, berlaku adil, cinta kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga persembahan ini Tuhan gak berkenan, walaupun dipersembahkan ribuan, banyak sekali. Oke? Jadi Anda ngelihat manusia mungkin
bisa mengikuti petunjuk, tetapi apakah hatinya dan perbuatannya bisa beres sesuai dengan standar Tuhan? Ternyata tidak. Dan kemudian juga 12 kitab Nabi kecil ini menunjukkan tetap walaupun bangsa Israel secara individu, pemimpin sosial dan imam gagal, tetap Tuhan setia dan memiliki rancangan untuk menyelamatkan mereka. Di setiap kitab ini ada, saudara-saudari. Dan di Maleakhi tertulis dalam Maleakhi 17 bahwa mereka akan tetap menjadi milik kesayanganku sendiri. Ya, aku akan mengasihi seperti seorang menyayangi anaknya pada hari yang kusiapkan, pada hari yang dimana Tuhan tentukan, dan kita tahu hari itu adalah hari ketika Tuhan menebus kita. Yesus mati buat kita, saudara-saudari. Ya, itu dia. Dan pada akhirnya karena semua gagal, kita tahu kegagalan ini, maka yang tadi saya katakan butuh juru selamat, dan itulah Yesus. Makanya Maleakhi, setelah kita tahu hal ini, setelah 12 nabi kecil ini tertulis, manusia sadar kita tidak bisa menggenapi ataupun memenuhi standar Tuhan. Kita manusia yang jatuh, kita butuh juru selamat. Barulah Yesus lahir setelah itu, saudara. Amin. Oke, sekarang kita melihat pesan yang khusus yang berhubungan dengan persiapan daripada nabi terakhir ini menyambut kedatangan Yesus juru selamat. Anda sudah tahu latar belakang dari Maleakhi tadi, bahwa Allah sudah selesai, tembok Yerusalem pun sudah selesai. Kenapa ini perlu ditulis? Saudara-saudari, mereka walaupun sudah memiliki bait Allah, sudah bangun bait Allah, artinya sudah beribadah, sudah ada korban, ada di dalam kota kudus. Yerusalem itu adalah kota kudus buat bangsa Israel, tetapi mereka, saudara-saudari, masing merasa Tuhan tidak mengasihi. Karena begini, coba Anda bayangkan, mereka sudah masuk, udah ikutin Tuhan menyuruh mereka balik ke Yerusalem, bangun bait Allah, mereka ikutin bangun, tinggal di kota kudus mereka ikuti, tetapi keadaannya tidak seperti yang mereka inginkan, mereka harapkan, sehingga mereka berpikir, Tuhan, Kau meninggalkan kami lagi ya, Engkau meninggalkan kami ya gitu. Sehingga ketika Tuhan bilang, aku mengasihi, mereka bingung, bagaimana Engkau mengasihi keadaan kami masih buruk? Saudara, bukankah ini sering terjadi kepada orang percaya ketika kita melihat kasih Tuhan berdasarkan apa keadaan kita yang berhubungan dengan pergumulan kita di muka bumi ini? Ini yang dialami. Jadi jangan kita pikir Maleakhi itu adalah orang Israel, tetapi ini adalah keadaan kita di suatu saat yang bisa terjadi pada orang percaya. Sehingga Anda ngelihat dalam Maleakhi 1 ayat 6, Maleakhi 1 ayat 7, dan banyak lagi, mereka memperlihatkan bagaimana mereka tidak mengenal Tuhan. Karena mereka menilai berdasarkan apa yang terlihat, apa yang mereka pikir yang terbaik. Sehingga ketika Tuhan bilang, kamu gak menghargai aku, gitu ya, menghina namaku. Mereka menghina bagaimana? Kami melakukan dengan cara yang menurut kami benar, gitu. Saudara ya, bagaimana kami mencemarkan, kami nggak merasa itu mencemarkan, kira-kira kayak begitu. Jadi dengan kata lain, mereka memiliki bait Allah, mereka tinggal di kota kudus, namun mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Saudara, bukankah itu sering terjadi sama kita juga? Saudara, kita beribadah, datang ke gereja, kita berdoa, kita melakukan apa yang dikatakan baik menurut pandangan orang-orang percaya, kita menikmati hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan, namun kita nggak mengenal Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Nanti kita akan ikutin saja ya. Tapi kita melihat bahwa salah satu nabi kecil juga, Hosea, mengatakan, saudara-saudari, bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan, kita tahu bukan binasa artinya meninggal, mati atau bagaimana, bukan, tetapi artinya tidak menikmati berkat Tuhan, janji Tuhan, karena nggak mengenal Allah. Kita sudah tahu di dalam perjanjian baru bahwa Yesus telah menjadi kutuk supaya kita menerima berkat, seluruh berkat, bukan separuh doang. Jadi seluruh berkat sudah ada. Tapi kenapa kita bisa nggak menikmatin? Karena kita nggak mengenal Allah. Bagaimana mengenalnya? Nanti kita akan melihat, saudara-saudari ya. Dan di dalam Daniel pun dikatakan, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Hanya umat yang mengenal Allah. Masalah, tekanan tidak menjadi mereka loyo, down, tetapi akan justru makin kuat dan bertindak. Dengan kata lain gitu ya. Jadi keadaan Yerusalem tadi dikatakan mereka sudah balik 100 tahun, mereka sudah ngelihat bait Allah berdiri, mereka sudah ikutin tinggal di kota kudus. Namun keadaan mereka sebelum seperti yang mereka inginkan, sehingga mereka menjadi bingung.
Dengan kata lain, makanya mereka terus bertanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pun yang mereka naikkan kepada Maleakhi ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang marah, tetapi pertanyaan kebingungan, saudari. Banyak anak-anak Tuhan, mereka nggak marah sama Tuhan, tapi mereka bingung. Kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa keadaan saya begini? Apapun juga begitu. Jadi ini sering banyak anak Tuhan seperti ini. Mereka sudah beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi mereka menanti yang baik belum terjadi seperti yang diharapkan, sehingga mereka mulai tawar. Mereka mulai kadang akhirnya tidak semangat lagi, saudari. Nah, ini adalah tanda kita belum mengenal Tuhan lebih baik. Ya, jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana mengenal Tuhan itu? Bagaimana Tuhan mau dikenal? Nah, kita ngelihat di dalam Maleakhi, di dalam kitab-kitab nabi-nabi kecil ini berkaitan dengan pernikahan, perjanjian, saudara-saudari. Misalkan di dalam Daniel ini, orang berlaku fasik terhadap perjanjian. Dalam Maleakhi juga, mereka tidak setia terhadap perjanjian nikah, gitu ya. Nah, perjanjian buat saya adalah ketika firman Tuhan mengatakan tentang perjanjian, sesungguhnya adalah perjanjian diadakan untuk mengikat suatu hubungan. Apapun jenis hubungannya, ya, itu dia. Jadi Allah mau dikenal, ataupun cara kita mengenal Tuhan adalah melalui hubungan, relationship. Bukan Anda sekolah STT, baik sekolah STT, baik belajar firman Tuhan, baca Alkitab, semua itu butuh. Tetapi bukan dengan cara itu kita jadi kenal Tuhan, tetapi dengan cara terhubung. Tuhan tidak menyuruh kita makan pohon pengetahuan baik dan buruk pengetahuan itu, tetapi Tuhan menyuruh kita ada terhubung di pohon kehidupan. Pohon pengetahuan baik dan buruk itu, jahat itu harus kita makan, kita olah. Tetapi pohon kehidupan itu terhubung. Jadi Tuhan mau Anda mengenal Dia lewat terhubung. Suatu hubungan artinya lewat keadaan yang perjalanan hidup kita, di mana kita terus terhubung sama Tuhan, sehingga perjalanan hidup ini membuat kita semakin kenal Tuhan. Itu dia. Tapi kalau nggak perlu baca firman. Perlu baca firman, karena firman itu adalah terang yang menuntun kita berjalan di jalan yang benar, di mana Tuhan mau supaya kita menikmati hubungan itu. Amin. Supaya kita juga tahu berkat-berkat apa yang Tuhan sudah sediakan. Itu dia. Jadi Tuhan mau kita terhubung sama Dia. Nah, suatu hubungan, saudara, kita bayangkan kalau misalkan Anda ketika masa-masa pacaran, kalau Anda yang sudah pernah pacaran ataupun sudah berkeluarga, saudara-saudari ya. Nah, kita anggap kita ini wanitanya, karena gereja selalu dianggap mempelai wanita. Seorang mempelai wanita, ya biasanya ke dalam hubungan yang normal adalah prianya dulu. Apa yang pria itu mau tunjukkan dulu supaya wanita itu nyaman. Saya mau tanya pada kaum ibu yang sudah jadi istri, ketika dulu bapak mau menjadi suami ibu, kriteria apa yang ibu taruh, dan apa yang bapak suami sekarang tawarkan. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Maleakhi 1 ayat 2. Tuhan memperkenalkan diri karena Dia yang mau berhubungan sama kita. Dia menawarkan kasih-Nya, aku mengasihi engkau. Itu dia. Ketika bapak suami atau bapak pria mau mempunyai hubungan yang sebagai suami serius, maka dia harus menunjukkan kepada wanita itu dia sangat mengasihi wanita itu. Ya. Kemudian ini yang umum, sebagaimana Tuhan katakan di dalam Maleakhi 1 ayat 5, Maleakhi 1:11, 1-14 ya. Kemudian Tuhan katakan, aku Tuhan yang maha besar. Namaku besar di antara bangsa-bangsa. Aku ini raja yang besar. Ya, ditakuti di antara bangsa-bangsa. Dengan kata lain, Ibu, Bapak, Ibu, ya saudara-saudari, Tuhan ketika hubungan dimulai, pria dalam hal ini Tuhan menunjukkan, aku mengasihi kamu. Yang kedua, aku bertanggung jawab. Bagaimana engkau bertanggung jawab? Aku bertanggung jawab dengan memperlihatkan aku ini maha besar. Misalkan, bayangkan begini, seorang pria ketika dia mau menjadi suami dari seorang wanita, maka yang dia kasih unjuk, yang dituntut dari wanita itu adalah sungguh dia mengasihi, pria ini sungguh mengasihi wanita ini. Yang kedua, itu adalah pria ini bertanggung jawab. Ibu-ibu kalau mau menikah dengan pria, ya, wanita yang mau menikah dengan pria,
Seorang mau jadi suami itu harus mengasihi dia dan bertanggung jawab. Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Sesuatu yang diunjukkan lewat kemampuan dia. Dia mampu melindungi, dia mau kerja keras, dia mau rajin, dia mau juga mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini dia. Nah, ini yang dinyatakan Tuhan. Jadi, ketika bagaimana Tuhan mengenal dengan relationship, bagaimana membina relationship itu, bagaimana relationship itu terjadi, look up, lihat ke Tuhan. Bahwa dia sangat mengasihi kita dan dia bertanggung jawab. Sebab dia Allah yang besar, maka dia sanggup bertanggung jawab atas segala sesuatu keadaan kita. Itu dia. Lalu kemudian, ya, di Maleakhi 1-6, sampai 3 ayat 8 dan banyak lagi, sebagian besar daripada Maleakhi ini menunjukkan tentang ketidaklayakan umat Tuhan. Ditegur makanya, kamu gak menghormati Tuhan, kamu menghina namaku, kamu melanggar kesetiaanmu terhadap istri masa mudamu, kamu menipu ya keuanganmu segala. Itu hanya beberapa contoh saja saya sampaikan. Dengan kata lain, Tuhan mau ketika kita mau membina hubungan dengan Tuhan, pertama lihat Tuhan, kasih-Nya dan kebesarannya. Allah ini tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab dia adalah kita yakin dia bertanggung jawab karena dia maha besar. Kemudian look in artinya lihat ke dalam diri kita. Maleakhi memperlihatkan, Maleakhi dari pasal 1 ayat 6 terus sampai 3 memperlihatkan kebodohan kita, ketidaklayakan kita. Dan inilah Anda ketika berhubungan dengan Tuhan, Tuhan sangat mengasihi saya, dia sangat menginginkan kita, dia sangat bertanggung jawab dan dia sangat besar, maka dia sanggup bertanggung jawab. Lalu kita lihat diri kita, saya ini gak layak, sungguh saya gak layak. Itu dia. Jadi saya beruntung sekali kalau Tuhan mau mengasihi saya, mau punya hubungan sama saya. Saudara, apakah kita sudah melihat hal itu sehingga kita menilai hubungan kita, apakah Tuhan mengasihi kita bukan berdasarkan keadaan yang kita alamin, bukan karena aduh saya tertimpa masalah, aduh karena saya sakit Tuhan nggak sayang saya dan ini saya dihukum. Bukan itu. Banyak orang percaya menilai bagaimana Tuhan mengasihi berdasarkan apa yang terjadi di dunia ini. Saudara, di dunia ini telah jatuh, sehingga banyak hal buruk bisa terjadi pada orang percaya, tetapi itu bukan bukti Tuhan tidak mengasihi kita ataupun kurang mengasihi kita. Makanya ini yang terjadi. Bangsa Israel 100 tahun mereka sudah balik, Bait Allah sudah berdiri, mereka tinggal di kota kudus, tapi mereka masih dalam keadaan yang menurut mereka tidak seperti mereka inginkan. Sehingga ketika mereka melihat itu, mereka mempertanyakan, Tuhan mengasihi kami dengan cara apa Tuhan mengasihi kami? Di dalam Maleakhi 1 tadi mereka bertanya, lalu Tuhan jawab apa? Bukankah Esau itu kakak, tetapi aku milih Yakub? Saudara, dengan kata lain, kasih itu pilihan. Kita nggak layak. Malaikat lebih, ciptaan Tuhan yang lebih baik daripada kita, tetapi Tuhan nggak pilih kita yang dipilih. Inilah kasih. Kita harus meniru juga. Kita mengasihi orang bukan karena orang itu layak, tapi karena kita mengambil keputusannya. Amin. Ya. Ini dia. Ini tadi berbicara tentang kasih terhadap sesama, saudara. Ya. Nah, jadi ketika Anda mulai terhubung dengan melihat saya nggak layak, Tuhan sangat mengasihi, Anda akan sangat merasa beruntung, sangat menghargai, menghormati itu. Lalu kemudian sesudah itu adalah Maleakhi 3 ayat 17, saya ambil dua aja, dan Maleakhi 4 ayat 23. Tuhan ngomong, mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku yang kusiapkan, hari perjanjian. Itu sudah terjadi, kita sudah melihat dalam perjanjian baru ya. Aku mengasihi mereka seperti mengasihi saya anak yang melayani dia. Wow, anak saudara kita. Tetapi kamu yang takut namaku akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapmu dan sayapnya, dan kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak. Ini sukacita, saudara, sukacita, penuh sukacita. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Firman Tuhan. Pak, maksudnya apa? Setelah Anda melihat keindahan yang mengasihi Anda dan maha besar yang bertanggung jawab atas hidup Anda, lalu Anda lihat diri saya nggak layak Tuhan. Siapa saya? Saya nggak mampu. Bahkan untuk dapat sesuatu yang baik pun saya nggak layak, tetapi karena Tuhan yang mengasihi saya aja. Lalu kemudian ketika kita sudah melihat ke atas dan ke Tuhan, lihat ke dalam diri kita, lalu kita menatap ke depan, berjalan kita karena Tuhan mengasihi saya menerima
kasih Tuhan, terhubung sama Tuhan, lalu saya akan berjalan ke depan. Sehingga lewat masalah yang saya hadapi, lewat kelemahan saya, ketika saya berjalan dengan Dia yang sangat mengasihi saya, Dia yang maha besar, maka saya akan melihat pada akhirnya siapa saya bagi Tuhan. Saudara, kadang kita ngelihat terbalik siapa Tuhan bagi kita. Kita nggak akan bisa melihat siapa Tuhan bagi kita secara utuh, secara besar, kalau kita nggak melihat siapa kita bagi Tuhan. Karena siapa kita bagi Tuhan, Tuhan tergila-gila sama kita. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat sayang kita. Kita anak yang terkasih, saudara-saudari. Semakin kita menyadari dengan berjalannya, dengan kita berjalan menghadapi keadaan, tantangan, ketika kita di muka bumi ini, kita akan semakin melihat pada hal ini, menyadari ini. Lalu kita akan pada akhirnya akan melihat siapa kita dalam Tuhan. Ternyata di dalam Tuhan, saya dikatakan tadi dalam firman ini, kita akan mengalahkan, menginjak-injak musuh. Kita akan berjingkrak sehingga kita punya sukacita yang besar, nggak dipengaruhi keadaan. Kita akan diberikan kebenaran, kesembuhan, dan lihat, musuh menjadi abu. Tidak ada yang bisa bertahan sama kita lagi, saudara-saudari. Amin. Jadi ketika kita berhubungan dengan Dia, mengenal kasih-Nya, mengetahui Dia Allah yang bertanggung jawab, maha besar, lalu mengenal kita, bersyukurlah. Kita sangat-sangat bersyukur kita ini dapat anugerah yang luar biasa karena kita nggak layak. Yuk kita jalani kehidupan ini. Bukan mempertanyakan Tuhan, Tuhan kenapa keadaan jadi begini? Justru kita dengan keadaan begini, kita mulai menyadari kehubungan kita dengan Tuhan dan kebutuhan kita akan hubungan ini, kita jalani bersama Dia. Maksud ini ya, Anda renungkan. Sehingga lewat masalah, lewat tantangan, keadaan yang kita hadapi, kita akhirnya melihat. Makin lama kita berjalan ke depan, kita ngelihat, saya sangat bersyukur, bersorak-sorak, bersukacita. Kenapa? Ternyata saya makin menemukan bahwa Tuhan sangat sayang saya. Ternyata saya sangat berarti walaupun saya itu bodohnya, kayak bebal gitu ya, tapi saya tetap disayang. Anda akan bersukacita. Lalu kita dengan masalah dan keadaan, saudara, Anda baca ayat paralelnya ada 1 Petrus 2 ayat 9 ya, bahwa kita ini imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Anda tahu ketika Tuhan ngomong umat kepunyaan Allah sendiri dalam hubungan, contohnya suami istri, suami tidak akan berbagi istrinya. Maaf ya, maksudnya jangan terlihat ini vulgar, tetapi ini untuk melihatkan ketika Tuhan ngomong umat kepunyaannya sendiri, artinya Tuhan nggak berbagi. Dia mau intim sama kita. Itu kira-kira intim. Ya, terus kemudian supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, kita menjadi saksi perbuatan yang ajaib. Nah ini pun sama. Tuhan mau intim, kita berarti sekali. Lalu ketika dengan perjalanan hidup ini, dengan masalah yang kita hadapi, dengan kebutuhan yang kita harus cukupi, kita akan melihat siapa kita di dalam Kristus. Ternyata kita lebih daripada pemenang. Ternyata kuasa yang dimiliki Yesus, yaitu roh yang membangkitkan Yesus dari maut, juga ada di dalam kita, menghidupkan tubuh kita. Sehingga tubuh kita pun memiliki kuasa kebangkitan, kesembuhan. Lalu kita juga bisa melihat bahwa sama seperti Yesus, 1 Yohanes katakan, saudara, sama seperti Yesus di muka bumi, demikianlah kita. Artinya, kita memiliki otoritas yang sama seperti Yesus, saudara-saudari. Kalau nanti Anda baca perjanjian baru, kita pelajari, ternyata segala yang Yesus miliki telah diberikan pada kita, sehingga itu enggak mustahil, ketika itu sangat mungkin dan sangat mudah seharusnya. Hanya yang bikin susah adalah pola pikir kita. Oh, siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kulakukan, bahkan lebih. Itu kata Yesus. Sehingga kita bisa melihat siapa saya di dalam Kristus. Ternyata saya bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Menyembuhkan yang sakit, saudara-saudari. Membangkitkan yang mati. Buat kita kadang-kadang dengar ini, membangkitkan yang mati, buat menyembuhkan yang sakit. Wah, terlalu tinggi, itu tugasnya pendeta-pendeta. Tidak, saudara. Itu adalah buat siapa orang yang mau terhubung, yang mau punya hubungan dan mengenal hubungan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Itulah kita, saudara. Sehingga saya mau katakan, Tuhan mau kita memiliki hubungan yang melihat dan mengenal kasih serta kebesaran Tuhan, Allah yang bertanggung jawab, yang mengundang kita yang gak layak ini dan gak mampu, gak punya kemampuan apa-apa, untuk berjalan bersama Dia. Sehingga ketika kita ngelihat masalah, kita ngelihat tantangan, kita melihat kebutuhan-kebutuhan yang besar, kita melihat kemustahilan,
Itu kita jalan bersama Tuhan, kita hadapi bersama Tuhan, sehingga akhirnya kita menemukan bukan tentang masalah itu, tapi kita mulai menemukan lewat masalah itu kita semakin ngerti siapa saya bagi Tuhan dan siapa saya di dalam Tuhan. Amin, saudara. Anda tangkap itu semua. Renungkan semua itu, saudara. Luar biasa Tuhan kita, kasih-Nya dan undangannya. Hari ini tetap Dia mengundang Anda. Pak, saya orang percaya, saya sudah terima Tuhan Yesus. Benar, tetapi ini bukan tentang hanya sudah terima Tuhan Yesus. Ini bicara tentang terhubung dengan cara yang benar, dengan Tuhan yang sungguh Anda kenal, mengasihi kita, dan maha besar bertanggung jawab buat kita. Amin. Semoga memberkati kita semua. Haleluya.